Perseteruan Ridwan Kamil dengan Lisa Mariana kian memanas setelah Lisa Mariana membongkar kisah perselingkuhannya selama ini. Perselingkuhan tersebut sontak menjadi santapan publik, terlebih lagi Lisa Mariana mengaku memiliki anak dari hubungan gelap tersebut. Polemik asmara yang menjerat mantan Gubernur Jawa Barat tersebut pun merembet hingga membuatnya memberikan klarifikasi. Ridwan Kamil melalui media sosialnya menyangkal semua tudingan Lisa Mariana. Ia menyebutkan bahwa tudingan tersebut hanyalah fitnah semata. Setelah isu tersebut terkuak, rumor perpecahan dalam rumah tangga Ridwan Kamil pun terhembus. Ridwan Kamil dan istri sahnya Atalia Praratya dikabarkan pisah ranjang. Namun kabar tersebut belum terkonfirmasi dengan jelas hingga saat ini. Ibu Cinta terpantau sibuk dengan tugasnya sebagai dosen dan anggota DPR. Kendati demikian, perubahan sikap pasangan Ridwan Kamil dan Ibu Cinta pun disorot netizen yang budiman. Netizen yang berbakti turut prihatin terhadap apa yang dialami sang istri sah. Nampaknya rasa bersalah juga dirasakan oleh Lisa Mariana. Lisa diduga menyadari perbuatannya yang merusak rumah tangga Ridwan Kamil adalah hal yang tidak bisa dibenarkan. Terbaru, tiba-tiba Lisa Mariana mengucapkan rasa penyesalannya serta rasa bersalahnya terhadap Ibu Cinta. Melalui akun media sosial pribadinya, Lisa Mariana menuliskan permintaan maaf untuk Ibu Cinta. Nampaknya pernyataan maafnya tersebut tidak digubris seperti biasanya. Bahkan netizen yang budiman pun turut menasihati Lisa Mariana untuk tidak lagi mengganggu kehidupan Ibu Cinta. Bahkan Lisa Mariana diminta menafkahi sendiri buah hatinya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Aduh, rahasia perselingkuhan Ridwan Kamil dan Lisa Mariana semakin terungkap jelas, semakin dibuka-buka. Kalian tahu nggak? Ternyata Bapak Ridwan Kamil itu bertemu dengan Lisa Mariana Mei 2021 di Palembang. Dan mereka nginep di hotel 3 hari. Setelah pertemuan itu, hubungan mereka semakin intens, semakin mesra, dan semakin cinta karena terlihat dari chat-chatnya semakin mesra. Lalu 2 minggu kemudian, Lisa Mariana mengabarkan kepada Ridwan Kamil kalau hamil. Dan yaudah, setelah dikabarkan hamil, diberi nafkah sama Ridwan Kamil. Tapi 8 bulan terakhir ini Lisa Mariana sudah tidak lagi mendapatkan nafkah. Mungkin karena Kang Emil kalah Pilkada Jakarta. Jadi sudah nggak punya dana. Karena nggak dikasih nafkah, baru Lisa Mariana cuap-cuap menyebarkan semua aibnya. Aib perselingkuhannya. Nah, saya mendapatkan informasi ini dari kuasa hukum Lisa Mariana. Saya nggak ngarang loh ya. Kuasa hukum Lisa Mariana sendiri nih yang bilang ya. Jadi saya nggak fitnah, saya ada sumbernya. Jadi kita ikuti terus kelanjutan drama perselingkuhan Kang Ridwan Kamil dengan Lisa Mariana. Lihat di episode selanjutnya ya. Kira-kira anaknya dikasih nama apa ya? Atau ke Kang Emil manggil apa ya? Dedi, Papi, Bapak, nggak tahu lah. Hai Rek, setuju nggak sih sama aku? Baru kali ini Gundik itu apa ya? Ngomong aja terus, sibuk gitu loh. Press conference lah, terus kemudian posting lah, terus kemudian ngomong lah. Kenapa gitu loh? Biasanya itu kan yang jadi Gundik itu kan ya nggak speak up banget gitu loh, nggak apa ya? Karena ini menurut aku itu kan itu resiko dari pekerjaan ya.
Nah, yang terbaru itu katanya dia itu kenal ketemuan sama Pak RK itu di hotel di Palembang lah. 3 hari, kemudian 2 minggu kemudian ngomong kalau hamil. Lalu kenapa dia speak up sekarang? Karena ternyata selama 8 bulan ini macet dananya, suplai uangnya itu macet, makanya dia itu ngomong demi keadilan untuk anaknya. Lah, aku ini bukan fansnya Pak RK, bukan gitu loh, dan juga tidak membenarkan. Tapi ini itu kan menyangkut keluarga Pak RK, memang ini resiko berdua. Ya anggap aja salah Pak RK gitu. Ini apes, Pak RK itu apes. Sebenarnya ya, kalau seorang pejabat itu misalkan sama ani-ani, sama gundik atau apa itu kan sebenarnya sesuatu hal yang kayaknya udah biasa deh ya. Bahkan mungkin yang kasusnya sama kayak si LM ini itu juga ada gitu loh, tapi ini kayak pengen banget gitu loh, pengen banget validasi bahwa dia punya anak dari Pak RK. Nggak mikir apa ya, gimana perasaan istrinya Pak RK, anaknya Pak RK. Ini kan kalau iya ya salah berdua gitu. Dan ini Pak RK juga katanya sudah bersedia tes DNA. Entahlah ya, entah. Pokoknya ini tuh menurut aku tuh Pak RK itu apes gitu loh. Apes ketemu gundik yang waduh. Dan yang lucu lagi tuh loh, nggak tahu keterangannya si gundik ini berubah-ubah. Ketemu katanya bulan Juni, awal tahun, Juni ke awal tahun itu ya pertengahan tahun, nggak tahu lah berubah-ubah. Makanya ya kalau sesuatu hal itu, kalau menurut aku nih ya, sesuatu hal yang nggak benar atau mungkin bohong, ya pasti akan sibuk menutupi kebohongan gitu dengan kebohongan yang lain. Kalau emang bener kan keterangannya juga nggak berubah-ubah. Dan di sini itu aku tuh ngeliat ya, karena muncul terus, nggak hanya di sosmed ini, muncul juga di sosmed lainnya itu beritanya dia aja, sampai nutupi berita-berita lain yang lebih penting, entah itu berita yang mengenai dolar lah, apa mengenai ekonomi, ketutup ini sama beritanya Pak RK sama LM gitu loh. Kalau menurut aku ya, apapun yang terjadi dalam sebuah pekerjaan itu kan pekerjaannya dia ya, karena ya kalau orang yang baik-baik ya nggak akan mungkin lah diajak ketemuan sama jadi gundik gitu, nggak mungkin mau lah gitu. Jadi menurut aku ini adalah resiko pekerjaan, dan di dalam pekerjaannya itu terjadilah kecelakaan yang katanya sampai dia punya anak dari Pak RK itu gitu loh. Jadi kalau begitu minta pertanggungjawabannya gimana, minta keadilannya gimana, dan nggak perlu terus mempublish anaknya, nggak perlu loh, kasihan banget itu nanti sampai gede kalau tahu itu anaknya kan. Ya banyak kasus-kasus yang seperti itu, yang ibunya gundik, kemudian anaknya itu akhirnya ya kena mental atau apa. Jadi kalau menurut aku ini resiko pekerjaan dan apesnya Pak RK ini sih. Halo teman-teman, apakah permasalahan Ridwan Kamil dengan LM ini terkait dengan masalah politik? Saya melihat sepertinya ya tidak ada masalah politik. Kalaupun ada sedikit ya, karena masalah politik ini memang ya dihubungkan dengan ya posisi dia sebagai public figure, sebagai mantan gubernur, sebagai mantan calon gubernur DKI Jakarta yang pernah juga masuk dalam bursa calon presiden. Ya tentu kalau kita bicara faktor politiknya juga ada, ya dia ada. Tapi kecurigaan saya lebih banyak pada 2 faktor, yaitu faktor ekonomi dan faktor biologis. Faktor ekonominya adalah karena tidak diberikan nafkah lagi, berhenti transferan itu, ya berhenti diberikan uang untuk kebutuhan sehari-hari dari LM dan anaknya ini sendiri. Ya kalau LM mungkin boleh jadi tidak, tetapi anaknya
Ya, tetapi kan ini menjadi permasalahan yang selanjutnya adalah terkait dengan masalah biologis gitu. Ya, apakah ini adalah anak biologisnya atau tidak? Itu semuanya akan bisa dengan hasil tes DNA. Hanya pilih result kita itu cenderung kuat yang membawa, berartinya anak dari ini sebabkan anak dari si, ya katakanlah itu betul-betul si Pak RK ini melakukan hubungan spesial terhadap LM itu sendiri. Jadi kembali lagi bahwa faktor politik itu sepertinya kurang, ya, meskipun akan ada yang menunggangi dalam hal kepentingan urusan politik supaya dia tidak lagi mencalonkan diri dalam bursa apapun di dia pertarungan politik ke depannya gitu. Kalau saya lihat kenapa sampai terang-terangan itu berhenti, ya tahun 2021 kan ya masih dia gubernur, masih jaya-jayanya, masih banyak uang, ya harta tahta itu masih melimpah gitu. 2022, 2023 ya boleh jadi masih melimpah, masih kuat dia gitu. Tetapi ya setelah dia tidak di bursa lagi, tidak atau gagal menjadi calon presiden, kemudian kemarin gagal juga di pilgub, dan ya pasti banyak uang ya, miliaran bahkan mungkin puluhan miliar ya, habis untuk mendanai kegiatan politik. Belum lagi masalah terkait dengan dugaan korupsi BJB ya, di mana ya beliau ya ikut terseret dalam permasalahan ini. Jadi banyak tantangan, banyak yang menjadi permasalahannya lihat oleh beliau, sehingga itu butuh effort ya, butuh dana yang cukup besar ya, pasti banyak dana yang sudah dihabiskan hanya karena kegiatan politik praktisnya. Dan ya kalau katakanlah sudah seperti itu banyak menghabiskan uang ya, miliaran rupiah, ya boleh jadi berdampak pada transferan gitu. Ya makanya itu berhenti terang-terangan. Dan sekarang posisinya ya boleh jadi dia sedang berpasrah diri. Ya oke lah, saya tidak transfer lagi. Ya kalaupun mau lapor ya silakan, ya nanti kita akan buktikan secara DNA, tes DNA. Ya kalau saya menang ya maka saya pulih nama saya. Tetapi kalau saya kalah ya apa boleh buat gitu. Si malakama. Kita mau transfer juga tidak ada uang ya, kita tidak transfer juga ya kita akan berhadapan dengan hukum ya, utamanya laporan perdata terkait dengan pengakuan anak biologi. Dan itu menjadi permasalahan yang cukup rumit yang dihadapi oleh Ridwan Kamil. Semoga Ridwan Kamil sesegera mungkin bisa menyelesaikan permasalahan ini.